Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 24 sampai ayat yang ke-32. Tetapi kita hanya membaca dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang tidak geram jika dicurangi oleh seseorang? Siapa yang hatinya tidak panas jika orang benar seolah selalu kalah terhadap kebohongan dan rekayasa licik? Pasti kita akan geram, marah melihat dan menyaksikan perbuatan orang-orang yang demikian. Nabi Yeremia memiliki pengalaman yang luar biasa menghadapi nabi-nabi palsu di tengah-tengah pelayanannya terhadap umat Israel. Yeremia yang diutus Tuhan untuk menyuarakan kebenaran mendapat perlawanan dan resistensi keras dari masyarakat. Mereka mengejar, menangkap, dan memenjarakan Yeremia, bahkan hendak dihukum mati. Sementara nabi palsu secara bebas menyatakan suaranya dan didengarkan oleh pihak istana, imam, dan diterima masyarakat umum. Ini terjadi oleh karena kelicikan dan kebusukan nabi-nabi palsu yang mencari celah dengan berbagai cara yang licin, berbicara dan berbuat demi menyenangkan hati raja dan umat Israel. Dan setiap langkah mereka nampaknya selalu mujur dan berhasil. Apakah Tuhan membiarkannya, dan apakah kebenaran akan selalu terbenam oleh dusta dan kebohongan? Marilah kita melihat bersama-sama nats yang barusan kita baca. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nats firman Tuhan ini mengisahkan tentang nabi palsu bernama Semaya, Imam Zefania sebagai imam besar di Yerusalem, dan Nabi Yeremia. Nabi Semaya tidak hanya memalsukan nama Allah, bahkan menuduh Yeremia adalah nabi palsu dan berupaya untuk menganiaya Yeremia. Semaya berharap dengan pengangkatan Zefania akan dapat melawan Yeremia. Kesalahan Semaya adalah ia bernubuat atas nama Tuhan dan berkata bahwa pembuangan di Babel hanya sebentar, tidak lama, hanya 2 tahun. Nubuatan ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Namun, yang namanya nabi palsu berbicara atas nama Tuhan, namun bertujuan untuk mencapai keinginan dirinya sendiri. Nabi palsu bekerja menyusun berbagai kebohongan agar berkenan di hati manusia, bukan kepada Allah. Dengan nubuatan ini, secara tidak langsung ia menyatakan bahwa Yeremia adalah nabi palsu. Tetapi berbeda dengan Yeremia. Yeremia mengedepankan kebenaran dan menyampaikan suara Tuhan, menyikapi segala bentuk kesalahan dan dosa umat Israel. Justru ia tidak takut menyampaikan kebenaran, meskipun tidak menyenangkan hati raja dan juga umat Israel. Bapak Ibu, Semaya memiliki strategi dan perencanaan dalam menyerang Yeremia. Dia total menulis 3 surat fitnah dan serangan terhadap Yeremia. Satu adalah surat terbuka untuk rakyat secara publik, satu untuk para imam,
dan yang ketiga adalah kepada imam kepala di rumah Tuhan, yakni Zefania. Dalam surat itu ia menyerang Nabi Yeremia secara komprehensif, menyeluruh dan menuduhnya sebagai nabi palsu. Ia juga menuntut agar Yeremia memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai lehernya dengan besi. Nabi palsu ini menggunakan metode intimidasi dan serangan terhadap pribadi. Ini adalah cara yang sangat efektif bagi orang-orang awam. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa dalam kondisi seperti ini, Zefania sebagai imam besar, ia tidak gegabah dalam menanggapi sikap frontal dari Nabi semaya ini. Ia tidak ikut dalam lingkaran kejahatan itu. Alkitab tidak mencatat banyak tentang Imam Zefania, penerus Imam Pashur bin Immer, yang dengan kejam memperlakukan Yeremia di pasal 21. Tetapi tampaknya Zefania adalah orang yang berhati-hati. Ia tidak sembrono mendengarkan kata-kata semaya. Ia membacakan surat tersebut kepada Yeremia untuk menguji reaksi daripada Yeremia. Bahkan kehadirannya bukan memperkeruh suasana yang mencekam itu. Justru ia dengan tenang dan hati-hati agar tidak menciptakan gejolak di tengah-tengah umat Tuhan. Dari mata manusia, Zefania adalah orang yang tidak ingin ada kesalahan. Seorang imam yang ingin semua berjalan sempurna sesuai perencanaannya. Mungkin ia lebih tepat adalah seorang politisi. Kita dapat mengatakan bahwa dia tidak membuat kesalahan, tetapi dia juga tidak dekat dengan Allah. Dia adalah seorang imam yang suam-suam, tidak panas atau dingin kepada Allah. Sekalipun demikian, ia bertindak secara bijaksana dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Yeremia. Ia meminta sendiri penjelasan kepada Yeremia dengan cara membacakan langsung surat dan tuduhan dari Nabi semaya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah memakai Zefania untuk menyelesaikan masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar tuduhan itu, Yeremia menegaskan bahwa kenabian semaya bukanlah Allah yang menyuruhnya bernubuat, dan bukan Allah yang mengutusnya menyampaikan pesan kepada umatnya. Semayalah nabi palsu itu. Ialah yang telah menghasut umat Allah berjalan di jalan yang tidak benar. Oleh karena perbuatannya itu, Allah sendirilah yang akan menghukumnya. Yeremia pasal 29 ayat 32 mengatakan, "Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum semaya orang Nehelam itu dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan." Hukuman ini adalah hukuman yang sangat berat, bahwa semaya tidak akan melihat kebaikan dalam hidupnya dan dalam kehidupan keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi renungan kita dari bacaan kita pagi hari ini? Yang pertama adalah kebenaran selalu menang pada ketidakbenaran. Sehebat apapun rekayasa orang mengalahkan kebenaran, pada akhirnya akan ketahuan juga. Sehebat apapun seorang dapat mencapai apa yang dia inginkan dengan cara-cara yang licik, tidak jujur atau curang, maka waktunya akan ketahuan juga. Orang yang seolah berhasil namun dengan cara yang tidak jujur tidak akan bertahan lama. Suatu saat mereka akan terjatuh. Kita harus menjadi orang yang berhikmat dan tidak mudah percaya pada desas-desus, terutama mereka yang memiliki tuduhan dan serangan yang tidak beralasan kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Kita harus menangani hal-hal seperti ini sesuai dengan ajaran Alkitab, seperti yang diajarkan Paulus dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Yang kedua adalah setiap kejahatan pasti ada ganjarannya. Allah secara total tidak mentolerir nabi palsu manapun, karena nabi palsu suka mengatakan apa yang orang suka dengar,
menyesatkan rakyat, membuat mereka berpikir bahwa semuanya baik, tidak ada masalah, merasa puas oleh diri sendiri, tetapi justru dengan demikian mengabaikan kesempatan terakhir untuk bertobat. Hukuman Allah kepada Semaya dicatat dalam ayat 32 itu benar-benar menjadi kutukan bagi generasi masa depan. Ini juga harus menjadi peringatan bagi kita hari ini. Kita harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan kita, terutama yang dapat mempengaruhi orang lain. Hendaknya tidak seperti Semaya menjadi musuh Allah. Yang ketiga adalah Allah punya banyak cara untuk membela orang-orang yang difitnah. Sekeras apapun Semaya memfitnah, menghasut, dan menyebarkan berita bohong tentang Yeremia, tetapi karena Yeremia benar, maka Allah pun turut untuk membelanya. Allah tidak membiarkan orang-orang yang dipilihnya diabaikan, bahkan dimarginalkan. Ia akan mengutus orang-orang yang tampil untuk membela dan membebaskan hambanya dalam tuduhan-tuduhan yang bodoh itu. Untuk itu, kita jangan pernah takut untuk berkata dan bertindak benar. Sekuat apapun orang menjatuhkanmu, Allah memiliki 1000 cara untuk membelamu. Ia akan selalu berada di pihak kita jika kita hidup di jalan yang dikehendakinya. Untuk itu, lakukanlah apa yang menjadi tugasmu dan biarlah Allah yang melakukan tugasnya untukmu. Yang keempat adalah apapun keadaannya, tetap suarakan kebenaran. Yeremia telah menjadi korban direkayasa dan kebohongan para nabi-nabi palsu seperti Pansur dan Semaya. Mereka adalah segerombolan nabi palsu yang bernubuat demi berkenan di hati raja dan rakyat. Mereka bernubuat dan meyakinkan orang banyak dengan dusta dan kebohongan. Mereka adalah nabi yang menegaskan kejahatan, bahkan meninabobokan umat Israel larut dalam berbagai kejahatan. Nabi yang seharusnya mengkritisi kesalahan dan berbagai perbuatan yang tercela. Pekerjaan nabi palsu justru melegitimasi kejahatan. Mereka dibuai dan dipuja dalam berbagai perbuatannya yang sudah menjauh dari Tuhan. Nabi palsu telah mengarang dusta dan mereka dapat meyakinkan umat Allah dalam kebohongan. Tetapi Yeremia tetap berdiri teguh di jalan yang benar. Sekalipun fitnah demi fitnah datang darinya, tetapi ia tidak pernah takut dan putus asa. Dan pada akhirnya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan datang dan berbicara, menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan akan datang dan menghukum kejahatan dan memulihkan orang-orang yang telah teraniaya oleh kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tetaplah hidup benar apapun keadaannya kini dan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.